Masa sedang naku pula. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Salam olahraga, salam tepuk bulu dimanapun kalian berada. Hari ini saya bersama wasitnya nomor 1 di Kota Sekadau. Siapa lagi kalau bukan? Oh, teman-teman tahu nggak namanya? Bersama Pak Samsul Bahri. Orang nggak tahu kenal sama Samsul Bahri, taunya Waleh. Pak Waleh nih. Selamat malam Pak Waleh. Selamat malam. Nih kita nih mau bincang-bincang nih Pak Waleh. Kemarin kan Pak Waleh ini kan menjadi wasit turnamen CS Sport yang seri yang kedua nih. Yang saya lihat tuh Pak Waleh ini mendominasi wasitnya. Itu gimana? Awal ceritanya tuh Pak Waleh emang apakah sudah berlisensi di Kota Sekadau atau gimana? Mohon dijelaskan. Baik, selamat malam pecinta olahraga tepuk bulu yang berada di mana saja. Baik, kami akan coba menjawab pertanyaan dari rekan kita, Bang Asep kita, mengenai dunia perwasitan. Dunia perwasitan nih, betul. Ini sangat menarik. Ini kita bahas kan sekarang konten-konten yang lain kan. Jadi kalau untuk wasit, ya alhamdulillah saya pernah ikut pelatihan wasit di tahun 2002 di Kota Pontianak. Masih kuliah. Oh iya ya. Masih kuliah, walaupun kami pada saat itu biaya sendiri. Biaya sendiri lah kita. Karena hanya ingin menambah koleksi sertifikat atau orang zaman kuliah. Iya. Kembali ke Sekadau, kembali ke Sekadau, saya bergabung dengan bulu tangkis itu di 2005. 2005 berarti dah 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Luar biasa. Waktu itu masih belum dipercaya menjadi wasit, masih sebagai pemain, ada beberapa kali ikut turnamen. Ya. Setelah ada yang waktu itu di Sekadau mengadakan turnamen open, pernah mengadakan open. Itu tahun berapa tuh? Pertama kali open tuh? Itu sekitar 2015-an. Waktu itu masih Hut Kalbar pernah mengadakan open beregu. Open beregu, sehingga ada di antara yang mengetahui bahwa saya itu bisa untuk menjadi wasit. Gitu ceritanya. Semenjak dari tahun itulah sampai sekarang ketika ada turnamen, saya selalu dilibatkan jadi wasit. Kemudian kalau untuk yang bersertifikat di Sekadau itu kita ada 3 orang. Yang itu siapa aja tuh? Yang pertama itu si Mardona. Pak Mardona. Yang kedua, kemudian si Rapik. Muhammad Rapik. Yang ketiga saya sendiri. Pak Waleh sendiri. Jadi selain dari itu belum ada, karena bulu tangkis bisa dikatakan olahraga pada saat itu kurang diminati di Kota Sekadau ya. Lebih banyak yang diminati itu sepak bola. Sepak bola. Jadi memang kalau untuk perwasitan ya alhamdulillah sampai sekarang saya selalu dipercaya untuk memimpin partai-partai yang krusial. Ya betul lah, itulah yang krusial. Jadi ke depan kita harapkan PBSI Kabupaten Sekadau yang pemutusan baru bisa nanti sekali mengadakan pelatihan khusus wasit. Ya. Sangat wasit dan manajemen. Ya. Karena kalau kita lihat Sekadau sekarang bulu tangkis sudah mulai diminati dengan banyaknya lapangan, banyaknya gor, ya betul. Banyaknya gor bulu tangkis. Jadi banyak yang diminati. Cuman memang krisisnya di wasit. Ya. Jadi begitu Bang Asep. Jadi kan wasit ini kan kategorinya tuh masih minim, ya kan? Masih minim sekali di Kota Sekadau. Terkadang wasit yang partai-partai krusial tuh mungkin dari teman-teman yang Pak Waleh tadi sebutkan kayak Maradona, terus Rapik dan Pak Waleh sendiri itu yang saya tengok tuh Pak Waleh terus yang jadi wasitnya tuh. Jadi apakah mereka nih
belum mau ikut dalam itu apa tuh perwasitan atau gimana kan kita belum tahu. Cuma kan dari segi wasit mungkin dari teman-teman sih banyak lah yang sudah bisa. Cuma kan belum begitu pure 100% dia memahami peraturan-peraturan dari wasit tuh. Mohon nanti kalau sekiranya Pak Waleh atau dari terutama sih dari pihak PBSI-nya, Sekado tuh, nanti diadakan pelatihan-pelatihan. Jadi nanti teman-teman yang berminat menjadi wasit, ya setidaknya tuh memahami dulu, memahami peraturan dari wasit tuh bisa lah. Ya, itu ngomongin soal wasit. Dan yang kedua saya pengen tahu tentang Pak Waleh nih. Pak Waleh ini main bulu tangkis tuh dari tahun berapa nih? Baik, kalau mengenal bulu tangkis, ya, waktu kuliah tuh tahun 2001. Itu udah main tuh. Itu udah main waktu di kuliah, udah main 2001. Walaupun waktu itu belum menemukan menemukan mana yang ditekuni. Nah, karena pada saat kuliah itu waktu main bola ikut juga, kemudian voli ikut juga, bulu tangkis juga. Random. Random. Jadi mulai menekuni bulu tangkis semenjak selesai kuliah 2004 selesai kuliah, pulang ke Skandau 2005. Yang mengajak saya main bulu tangkis itu Mardona. Oh, Pak Mardona. Mardona yang mengajak saya main bulu tangkis. Daripada diam di rumah, main bulu tangkis. Gitu. Itu guys, saya mulai kembali aktif kembali di bulu tangkis. Dan banyak senior pada saat itu yang sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun, termasuk Pak Imam Fauji. Itu satu leteng ya? Itu beliau itu 2003 itu udah mulai main di Skadau itu. Di pasar ya waktu itu? Di pasar, lapangan lama, lapangan tua lah. Ini saya potong dulu ya teman-teman. Imam Fauji itu dialah yang kemarin yang punya gor JR Sport, itulah Pak Imam Fauji. Jadi teman-teman ketahuin yang namanya Pak Imam Fauji itulah yang punya gor JR Sport, dan dialah orang yang selalu mengadakan turnamen di gornya dia. Itu namanya Pak Imam Fauji, Pak Haji Imam Fauji. Terus kalau untuk gor dulu di Kota Sekado, Pak Waleh ini kan senior di Kota Sekado bermain bulu tangkis kan. Itu gor pertama kalinya ada tuh di mana? Kalau dulu zaman saya masih sekolah itu gor itu masih terbuka, masih lapangan lapangan outdoor. Masih lapangan terbuka itu di belakang kantor camat yang sekarang menjadi kantor PDAM. Masih di kantor di situ. Lapangan terbuka di situ dulu sering mengadakan turnamen. Saya masih SD itu masih sebagai penonton lah. Sebagai penonton. Kalau seni ya saya ikut bulu tangkis. Kawan-kawan saya main bulu tangkis SD sampai sekarang masih aktif main bulu tangkis. Gitu. Adut. Koadut. Koasin, kemudian si Apom. Apom itu senior semua ya. Itu angkatan saya waktu SD itu. Waktu SD. Kemudian mulainya gor tertutup itu semenjak gedung bioskop lama itu tidak difungsikan kembali. Oleh para senior bulu tangkis pada saat itu dijadikan lapangan bulu tangkis dalamnya. Yang di pasar tuh ya? Yang di pasar. Itu gor pertama tuh ya? Itu tahun berapa tuh? Itu mulai dipakai itu tahun 2000 berapa tuh? Bukan 2000, 1900-an. 1900-an. 1900. Kalau tidak salah 97, 98 itu udah dipakai. Udah dipakai ya. Dipakai untuk gor itu. Untuk gor di dalam. Sampailah sekarang istilahnya udah banyak gor yang baru. Kalau menurut Pak Waleh sendiri dengan adanya gor-gor yang berada di Kota Sekado nih, kan banyak gor nih sekarang nih, dari gor Vairel, gor JR Sport, gor Herfos, gor di Jalan Rawa, udah banyak lah sekarang. Gimana menurut Pak Waleh dengan adanya banyaknya gor nih? Saya rasa bagus. Bagus karena sekarang kalau kita lihat banyak pecinta bulu tangkis mulai dari usia
pemula sampai yang senior sekarang muncul kembali Ya, ya, dengan ya. adanya GOR ini. Ya, ya. Ya, kita pun bersyukur para pengusaha Ya, ya. memperhatikan olahraga bulu tangkis ini. Ya, ya. Yang dulunya sudah pernah mulai redup di Skadau karena Ya. tidak ada fasilitas. Sekarang alhamdulillah mulai lagi ya. sudah mulai kembali Dengan adanya turnamen-turnamen. dan adanya turnamen open sehingga dari luar Ya, pemain-pemain dari luar Kabupaten Skadau dia mengetahui bahwa di Skadau lapangannya sudah bagus dan banyak. Nah itu GOR bagus, udah standar BWF, pakai karpetan semuanya, fasilitas lengkap. Nah, terus gini Pak Waleh, ini dengan ketua baru nih PPSI Pak Ardi Wiranata nih. Ini apa namanya itu, kedepannya tuh PPSI Kota Skadau tuh gimana nih? Dengan adanya ketua yang baru, dengan adanya kepemimpinan anak muda lagi, ya kan, gimana? Kalau itu menurut Pak Waleh? ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa berharap PBSI kepengurusan yang baru ini nanti bisa membawa nama Skadau yang Ya. yang lebih bagus. Lebih fokus. Nah, kemudian bisa menciptakan pemain generasi muda. Ya, Nah, karena sekarang sudah banyak juga generasi muda yang muncul, ya, ya. yang perlu pembinaan. Nah, Ya. inilah mungkin kita berharap PBSI memperhatikan pemain-pemain muda kita, generasi muda kita, supaya bulu tangkis di Skadau itu terus berkembang. Jadi tidak mati di situ. Ya. Nah, itu. Dan saya harap dengan PBSI yang baru ini ada perubahan. Ya, Bukan berarti PBSI yang dulu itu tidak bagus. bagus. Maksudnya Tapi yang tidak ada di PBSI dulu kita adakan di ya yang PBSI sekarang. yang sekarang. Ya, Nah, itu kita harapkan. Kita tidak mungkin bisa sempurna, ya. tapi setidaknya ada perubahan yang lebih baik lagi. lebih bagus. Mungkin itu. Ini kembali lagi tentang perwasitan nih, kan sangat minim banget lah. Mungkin next kemudian dari pihak PPSI Kota Skadau bisa memfasilitasi dengan pelatihan perwasitan, pelatihan lesmen, karena akhir-akhir ini kan turnamen di Kota Skadau tuh udah mulai aktif lagi nih. Ya. Mulai aktif, bahkan saya dengar info bulan 7 nanti, tapi info itu kan berita burung, ada turnamen lagi dari HUT Bayangkara, tapi insya Allah sih mungkin ada. Yang tahun lalu kan nggak jadi, mudah-mudahan tahun ini nanti deal jadi, nanti kedepannya bisa bolehlah dari pihak PBSI untuk ngadain pelatihan wasit, karena wasit ini kan sangat minim banget. Mungkin dari teman-teman ada yang minat, mungkin karena nggak ada ruang untuk pelatihannya, mungkin dia bingung juga kan. Dari kemarin saya lihat dari Pak Waleh, Pak Basep, terus Lapik, terus Fijal, itu udah mulai naik ke wasit nih. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain nanti mohon dukungannya dari PPSI, mungkin nanti kasih fasilitas lah untuk pelatihan. Oke teman-teman, begitu saja ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Waleh. Mudah-mudahan bincang-bincang saya dengan Pak Waleh ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like komennya, subscribe-nya. Oke, begitu saja. Salam olahraga, selamat malam, see you.